Hai sobat-sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 230507665 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Oke, sekarang kita akan melihat praktik kedua, yaitu praktik dari mata kuliah Perkenalan Lapangan Persekolahan yang kedua. Bye, selamat menyaksikan. Hai semua. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sebelum Ibu memulai pelajaran, alangkah baiknya Ibu membuka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, apakah ada teman kalian yang tidak hadir atau tidak bersekolah? Ada Bu, siapa? Bu Tija. Kalau begitu Ibu absen aja nih. Pertama, Nera Kabela. Hadir, Bu. Hei. Rian Marcella. Siti Afrinda Kakak. Randy Aditya. Hadir, Bu. Yulianti. Muhammad Asfianur. Ya, izin, Bu. Wazan Afrianto. Ya, lagi. Instrumen, Bu. Oke deh. Ya, kita doakan untuk teman-teman kita yang sakit ataupun ada yang juga sampai tadi ada juga yang sedih katanya nggak hadir karena kondisi sehat. Semoga mereka ini diberikan ketabahan dan kesehatan semuanya. Oke, sebelumnya ada yang ingat nggak minggu lalu kita pernah belajar apa sih? Tes prosedur. Kalau nggak salah minggu lalu kita belajar tentang tes farmasi. Nah, untuk tes prosedur ini akan kita bahas untuk minggu sekarang atau pertemuan kali ini. Jadi oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya tes prosedur itu apa sih? Ada yang tahu nggak tes prosedur itu apa? Tes yang berisi langkah-langkah, Bu. Oke, langkah-langkah. Tadi ini mau jawab apa ya? Bu, tadi mau jawab itu. Oke, sementara kita hanya tahu tes prosedur adalah tes yang berisi tentang langkah-langkah. Selanjutnya kita akan melihat apa sih pengertian dari tes prosedur. Nah, jadi bisa dilihat bahwa tes prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tes prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Oke. Nah, tujuan dari tes prosedur bisa dilihat ada satu, memberikan petunjuk atau panduan seperti yang sudah dijelaskan tadi pada definisi dari tes prosedur. Kemudian yang kedua untuk membantu membaca atau seseorang dalam melakukan sesuatu dengan benar. Karena melalui dari tes prosedur itu kan berisi tentang langkah-langkah seseorang untuk melakukan sesuatu. Dimana bisa diambil kunci bahwa tes prosedur ini bertujuan sebagai pedoman seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian yang kedua, yang ketiga ada menghindari kesalahan dalam proses. Nah, struktur dari tes prosedur ada tiga. Yang pertama ada tujuan, yaitu untuk mencapai hal yang ingin dicapai atau yang dihasilkan. Kemudian ada material. Material itu berupa daftar bahan atau alat yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah atau tahapan proses secara urut dan jelas. Sebelumnya ini Ibu ingin menanyakan di sini apakah kalian suka makan mie? Suka. Tidak, kan sudah ada kesehatan, Ibu. Tidak sama sekali ya, isi ya. Nah, pada saat kalian ingin memasak mie, apakah kalian pernah menyaksikan atau bukan menyaksikan sih? Apakah kalian pernah melihat di kemasan mie itu ada terdapat urutan-urutan langkah-langkah cara memasak mie?
kita ganti-gantian ya dibacanya. Reni bisa dibacakan bagian kalimat apa ada apa aja sih? Kalimat ada tiga, yaitu kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan yang terakhir kalimat interrogatif. Nah, ada yang tahu nggak kalimat imperatif itu apa? Kalimat perintah. Betul sendiri kan? Kalimat yang mengandung perintah. Yang pertama ada imperatif. Permintaan, larangan, Kalimat perintah. Permintaan. larangan, larangan. Contohnya ada yang bisa kasih contoh kalimat imperatif itu yang seperti apa? Masukkan. Oke. Masukkan ke dalam panci. Contohnya ada kalimat masukkan. Kemudian Tutup pintu itu. tutup pintu. Oke. Sekarang kita bahas yang kedua. Terima kasih. Oke, kalimat deklaratif merupakan kalimat Yang berisi pernyataan. tiga kalimat interrogatif. Biasanya Mengandung pertanyaan. ini bisa dicatat ya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Kaidah pembahasan yang kedua ada konjungsi, di mana konjungsi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal, di mana konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, andai, apabila, kemudian kalau, asalkan, dan seandainya. Kemudian ada contoh konjungsi yang kedua yaitu konjungsi temporal, di mana temporal ini adalah kata penghubung yang menandakan urutan waktu. Contohnya seperti konjungsi kata hubung lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Kemudian kaidah pembahasan yang ketiga ada numeralia. Dibagi menjadi dua, ada numeralia urutan yang dimana kata yang bisa menjadi kata pengganti konjungsi temporal. Contohnya seperti ada kata pertama, dia itu tertulis bukan ya. Contoh pertama, bla 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 bla, kedua, dan seterusnya. Kemudian kata konjungsi temporal. Kemudian yang kedua ada numeralia kuantitas, di mana katanya kata yang berfungsi sebagai petunjuk jumlah atau durasi dalam teks prosedur. Contohnya, masukkan 2 butir telur ke dalam adonan, kemudian diamkan selama 1 jam. Kemudian yang keempat, kaidah pembahasan yang keempat ada pronomina. Pronomina ini dibagi menjadi dua, ada pronomina petunjuk dan pronomina personal. Di mana pronomina petunjuk merupakan biasanya mengandung kata
ini, kemudian itu, dan tersebut, kata tersebut. Kemudian ada pronomina persona di mana biasanya mengandung kata ada, saya, kamu, kita, dan kalian. Kemudian yang terakhir, kayak bahasanya tadi ada verba. Yang pertama, verba ini salah tulis, ini harusnya verba material, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya seperti menggoreng, kata mengaduk, kata menulis, kata memotong, gitu ya. Jadi ada kata kerja yang berhubungan dengan tindakan dari fisik. Kemudian yang kedua ada verba tingkah laku, di mana kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan atau yang tingkah lakunya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Contohnya memahami, kata berpikir, dan sebagainya. Bisa dilihat? Ingat kembali struktur teks prosedur. Nah, ada yang ingat nggak? Struktur teks prosedur itu ada berapa? 3. Oke, ada 3. Jadi bisa sebutkan yang pertama? Tadi struktur yang pertama ada Tujuan ibu. Oke, struktur pertama yang pertama ada tujuan. Yulianti, struktur yang kedua apa tadi? Material itu artinya material. Material itu biasanya berupa apa? Alat. Biasanya berupa alat dan bahan. Kemudian yang ketiga, Aprinda boleh apa yang ketiga? Langkah. Oke, langkah. Atau yang biasa kita ketahui adalah Tutorial. urutan Anduan nomor ya, urutan atau aduan-aduan. Nah, kemudian di sini ada cara membuat teks prosedur. Jadi sebelum Ibu memberikan tugas untuk membuat teks prosedur, kita sebelumnya harus mengerti dulu bagaimana cara membuat teks prosedur. Yang pertama sudah pasti ada judul. Di mana Yuli boleh dibacain judul cara membuat teks prosedur, yaitu judul. Buatlah judul semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca. Judul juga harus membuat prosedur apa yang akan kau jelaskan dalam teks. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua membuat tujuan, jadi bisa dibacakan. Yang kedua membuat tujuan. Setelah dituliskan menyusun tujuan, tuliskan secara singkat tujuan dan prosedur tersebut. Kemudian penting untuk menunjukkan pada pembaca apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini kamu harus menyebutkan secara jelas hasil apa yang dilakukan. Terima kasih, Dewi. Kemudian ada pertanyaan ketiga, Bella bisa dibacakan. Ibu buat daftar alat dan bahan. Bagian ini penting memasukkan daftar alat dan bahan pada saat membuat teks prosedur tentang cara membuat sesuatu yang diinginkan. Oke. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah. Randy boleh dibacakan. Itu langkah-langkah. Bagian ini adalah bagian inti dari teks prosedur. Sajian secara lengkap dan detail, kronologis atau ikutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini bisa dijelaskan dalam bentuk poin atau nomor.
Nanti urutan teks prosedurnya nanti ada pertama di buku. Kalian mau buat apa? Contohnya Cara buat nasi goreng. oke boleh. Nah judulnya berarti cara membuat Nasi goreng. oh gini judulnya nasi goreng. Nasi goreng. Tujuannya Memberitahu atau membuat. Terus ya. memasak nasi goreng yang enak, Bu. Mengolah nasi goreng. Gimana masuknya? Yang paling enak. Nah ini tujuannya. Nah nanti alat dan bahannya kalian tuliskan. Alatnya apa aja yang dibutuhkan, bahan-bahannya apa saja. Bahan-bahannya bagaimana. Itu tugas kan, tugas kelompok. Nanti bagi kelompoknya. Buat nasi goreng yang betulan, tahu? Apa bebas, Bu? Boleh untuk prakteknya nanti minggu depan kita buat tata boga, oke? Oke. Oke, nah sebelum itu, yuk mari tempat bersama. Nah ya. Oke, kalau gitu kita bagi kelompok ya. Ini ibu yang bagiin atau diri sendiri nih? Bagiin dulu. Nah, bagiin aja lah biar adil. Kita bagiin ya, 1, 2, 1, 2. Oke, mulai dari Bella. Dua. Oke, untuk yang dapat 1 bergabung dengan temannya yang mendapatkan urutan 1 dan Ibu kali, Ibu. Nah, ayo bergabung. Dua kali, Ibu. Waktu saya. 1 dan 1 temannya yang 1, 2, 2. Saya dua orang aja bukan, Bu. Oke, tugasnya adalah kalian membuat teks prosedur, terserah mau buat teks prosedur apa. Kemudian untuk tugas rumahnya, masing-masing kita tetap per kelompok ya. Tugas rumahnya dari teks prosedur yang telah kalian buat, tugas yang di proyek untuk di rumah adalah kalian membuat tutorial dan melalui video. Seperti video yang disampaikan tadi, diperlihatkan. Jadi tugas sekarang kalian membuat apa yang akan kalian buat. Kemudian tugas di rumah nanti prakteknya kalian membuat videonya, oke? Rekaman video. Kira-kira 5 menit cukup? Enggak ya? Itu, Mbak. Kita gitu. 2 menit bisa, Bu. Atau kalau misalnya sudah ada lebih dulu yang selesai, langsung dikumpulkan ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kelompok kami. Kalian buat apa? Kelompok 2. Kami ingin membuat dus alpukat, Ibu. Kelompok 1, Saya bikin tutorial belajar, Bu. gereja, mulai gereja Bu. Oh, wow. Sangat menarik. Kalau ada yang selesai duluan, bisa langsung dikumpulkan. Sudah sampai di bagus.
Saya sudah Ibu. Kelompok sudah selesai. Ya. Sekarang membuat usaha lakukan. Oke. Ini belajar menu MTQ. Wow. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, alangkah baiknya untuk anak-anak berdiri sejenak. Kita akan review sebentar ya, sebelum kita pulang. Perjalanan dulu. Ya. Sebelum Oke, cluenya adalah kalau saya bilang oke, ikuti apa yang saya katakan. Oke. Very good. Oke, pegang kepalanya. Nah, sekarang kita lanjutkan pegang telinganya. Salah semua. Kan cluenya kalau saya bilang oke, lakukan apa yang saya katakan. Oke, pegang lagi. Oke, sekarang pegang lutut. Minum. Sekarang kita lanjutkan pegang rambutnya. Ini masih ngantuk. Apa sudah lapar? Udah lapar. Ya udah. Oke, selesai. Oke, kita lanjut. Oke. Udah duduk aja dulu. Oh, iya. Sudah menuju waktu pulang. Sore. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lihat slide selanjutnya. Kesimpulan. Oh my God. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan, ada nggak yang bisa nyampe kesimpulannya apa? Menurut saya Bu, untuk membuat suatu teks prosedur yang baik, kita perlu memahami apa itu teks prosedur. Kita juga harus tahu nilai struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi dalam melakukan sesuatu tes prosedur kita memang harus membutuhkan tahu bagaimana langkah-langkah dan prosesnya, kemudian tujuan tes prosedur itu apa. Nah, saya terima kasih atas kesempatan hari ini. Gak ada salah Ibu, maaf. Dan semoga pada minggu pertemuan selanjutnya semuanya sudah dapat hadir semua. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan dari Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.